Memasuki acara selanjutnya, yakni materi yang ketiga tentang penguatan cinta agama dan negara, yang akan diambil alih oleh moderator kita, yakni Yai Hafid. Kepada beliau, Yai Hafid, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang kita hormati Yang senantiasa kita hormati Pengasuh Pesantren Tebuireng, beliau Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Yang senantiasa kita hormati Bapak Mudir Pendidikan, beliau Bapak Haji Kusnadi Said. Yang senantiasa kita hormati Mudir Pesantren Tebuireng, beliau Bapak Kiai Haji Lukman Hakim. Dan yang senantiasa kita hormati kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah Tebuireng Jombang, beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Rozeki LC, dan para wakil kepala madrasah, segenap para panitia yang kami hormati, dan sekaligus para peserta Matsama yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu penguatan cinta agama dan negara. Tolong dicatat judulnya. Nanti kalau menjadi pertanyaan barangkali materi ketiga apa, nanti harus bisa jawab. Oke? Saya ulang, materi ketiga ini adalah penguatan cinta agama dan negara, yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Rafiq MHI. Sebelum beliau rawuh di depan kita dan akan memaparkan tentang materi tersebut, sedikit kami akan memberikan semacam gambaran tentang bagaimana kita perlu cinta agama dan tanah air. Kalau boleh saya tanya, kalian semua ini agamanya apa? Innad dina indallahi Islam. 200% saya tidak ragu untuk mempercayai kalian. Kalian sekarang berada di negara mana? Kalian ada di negara mana sekarang? Di Indonesia. Oke. Pertanyaan saya, kenapa kita perlu cinta agama dan perlu cinta negara? Kalau kita menjadi orang Islam, sudah otomatis mutlak cinta dengan agama Islam. Kalau ada orang Islam tapi kok tidak cinta dengan agama Islam, diragukan keislamannya orang itu. Betul kira-kira? Oke. Yang kedua, cinta tanah air. Tadi pagi kalian telah menyajikan hubbul waton minal iman, hubbul waton. Ya kan, tadi pagi menyajikan hubbul waton, artinya cinta tanah air. Tanah air kita adalah Indonesia. Kalau kita ngaku orang Islam, menjadi penduduk negara Indonesia, sudah otomatis harus cinta tanah air kita. Tumpah darah kita ada di negara Indonesia. Untuk itu, mari kita ikuti bersama paparan tentang penguatan cinta agama dan negara. Demikian kami persilakan sepenuhnya kepada Bapak Moderator, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Ainur Rafiq. Kepadanya kami persilakan. Anak-anak tolong dicatat, nanti selesai session ini bisa tanya jawab dan bisa mungkin akan ditanya juga kalian, ya. Mungkin kalau akan ditanya, kalian juga saya beri kesempatan untuk tanya sehingga benar-benar paham, ya. Oke, terima kasih, monggo. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pengasuh pesantren Tebuireng Jombang, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Mudir Pendidikan Bapak Haji Kusnadi Said, Mudir Pesantren, Mudir Pondok Pesantren Bapak Haji Lukman Hakim, Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Ustadz Haji Ahmad Roziki LC. Tak lupa moderator kita tercinta, moderator kita ini yang masih sangat muda belia, Bapak Kiai calon Haji Hafid. Amin Allahumma. Calon haji didoakan ya, biar haji bener. Tak lupa seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah, utamanya kelas 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini, sampai siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk menunaikan kewajiban madrasah mengikuti matsama, sekalipun habis mengikuti wasba gitu ya, sudah lumayan capek, tapi semangat santri-santri Tebuireng saya yakin tetap akan membara, dan membara ini akan menjadikan energi para santri, para siswa untuk selalu bersemangat dalam belajar. Amin Allahumma amin. Sholawat salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Revolusioner Akbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan tuntunan, menjadi suri tauladan bagi kita semua. Hadirin anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya masuk materi, saya ingin tahu ini yang alumni MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, angkat tangan. Putra, alumni MTS. Wah, kok rada wedi-wedi ngene rek. Wah, cukup banyak. Putri. Cukup banyak. SMP, putri SMP. Lumayan juga. Putra SMP. Oh, lumayan. Berarti ada juga beberapa yang bukan alumni dari Tebuireng. Ini tak kasih tip. Sing wis alumni Tebuireng, arek MTS, arek SMP, wis dedengkot di Tebuireng ya. Wis dedengkot itu Tebuireng, pengalaman 3 tahun. Yang masih baru perlu saya sampaikan, di antara penyakit pertama santri apa? Apa? Dudu se joksu godak-godik kae. Mosok sik gudiken. Yang merasa gudiken jangan ngaku-ngaku ya. Biasanya santri pertama itu penyakit pertama adalah tidak gak kerasan. Sing wis teko SMP, sanawiyah gak usah dibahas. Yang masih baru, aku tak ngadeg ya. Saya tak di Gosami, kok sawanganin kok. Saya tadi di sana sudah duduk, sini duduk. Yang pertama, santri biasanya nggak betah. Penyakit pertama,
duduk di sini ingat rumah, betul. Malam kadang-kadang nangis, betul. Jangan dikira saya dulu ke sini 3 hari nangis terus. Gak apa-apa. Apa obatnya? 1, jangan ada kata boyong. Nangis-nangiso, telepon nangis sak jam gak apa-apa. Jangan ada kata 1 boyong. Jangan. You understand? Oke. Jangan ada itu dulu. Sering saya sampaikan, santri waktu itu masih baru. Nelpon di dalam pondok dulu ada wartel besar. Penuh. Kalau ajaran baru itu wartel penuh, ngantri-ngantri. Ada sekian KBU itu. Berapa jejer-jejer. Saya salah satu pengurus ngelirik. Iki arah-arah kok penuh, ngomong apa? Masuk wartel. Assalamualaikum. Dijawab sama orang tua. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Kenapa? Kurang uang tak? Nangis terus dari awal sampai nutup. Waktu itu habis 25.000. Wakeh. Saiki mungkin 1.000. Ge nangis, tok nangis mahal waktu itu. Awas, percuma diajari waneh banyak macam-macam berbagai ilmu pengetahuan, disiplin ilmu ini itu, tapi kalau kamu nggak betah, goodbye, selamat enggak, kan hasilnya. Jangan ada kata minta boyong, gangguan. Pertama nggak betah, kelangan anduk, kelangan sendal, kelangan nopo, babah. Kelangan anduk, mondok kok kelangan wis mulya boyong. Buyar. Gagal. Naudzubillahi min. Jangan. Ada anak gampang minta pulang. Ada anak juga anduknya hilang, laporan akhirnya diboyong sama orang tuanya, marah-marah. Masa mondok kok ada pencuri? Anduk hilang, laporan, mondok hilang. Tapi ada ini yang patut kamu kasih jadikan contoh. Ada anak luar Jawa, Sumatera kalau nggak salah, ada Sumatera. Oh, ada, awas. Contoh ini anak alumni Sumatera dulu. Saya waktu di pengurus datang waktu liburan puasa. Santri kosong pada pulang, tinggal beberapa pengurus. Datang ke Pondok Tebuireng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Adik? Saya mau mondok Tebuireng, kata dia. Ini belum waktunya pembukaan, waktu itu belum dibuka, santri pada nggak ada, habis pada pulang, pengurus juga pada pulang, tinggal sedikit. Nanti sampean kasihan di sini nggak betah. Apa jawabannya? Tahu? Pengen tahu? Oke. Kata dia jawabannya apa? Di luar dugaan saya. Biasanya anak-anak ditakut-takuti, nggak ada orang, sepi, nggak betah. Dia malah jawabannya di luar dugaan saya. Pak, saya kesini niat mondok. Nawaitu kami dari luar Jawa kesini mondok ke Tebuireng. Ada santri, nggak ada santri, ada pengurus, nggak ada pengurus, pokoknya saya diterima di sini, saya mati sekarang pun siap. Wow, luar biasa, tepuk tangan semangatnya untuk santri Tebuireng. Ngono semangatnya santri, ojo lemes, mau nyanyi kubul waton, kubul waton, ya lalu waton, ya lalu waton, semangat, ton. Kamu enggak ya lalu waton, ya lalu waton, ya lalu. Tangannya gue nisor kabeh ana sing ya lal maten ya lal maten. Semangat. Harus punya semangat sehingga nanti berkembang, semangat menjadi energi, bukan hanya ya lal maten untuk belajar semangat, untuk ibadah semangat. Itu pembukaan untuk saya
karena kita menyampaikan apapun, kalau kamu nggak betah, sia-sia. Betah ya di Tebuireng ya? Alhamdulillah, semangat mencari ilmu sampai titik darah penghabisan. Akan lahir ulama-ulama besar dari periode ini, insya Allah. Terus punya semangat. Ya, kalau materi ya nanti kita sampaikan pelan-pelan aja. Ini tadi Pak Hafid. Apa Pak Hafid? Dari Pak Hafid. Cinta agama dan negara. Wah, cinta agama dan negara. Penguatan cinta Ya sudah. agama dan negara. Penguatan cinta agama dan negara. Penguatan cinta. Judulnya abot temen rek. Cinta agama dan negara. Sebelum kita cinta terhadap sesuatu, maka kita harus tahu tentang sesuatu. Kalau kamu cinta, ini mohon maaf, kita dikembangkan kepada yang mudah-mudah dulu ya. Kan kamu cinta sesuatu, pada saatnya akan cinta kepada suami. Kalau kamu cinta suami, tentu kamu tahu siapa itu suami. Masa gak tahu belas suami itu apa? Oh, suami itu mungkin ini ya, besar apa ya. Ya gak lah. Kamu sama. Kalau kamu mau cinta seorang calon istri, kamu juga harus tahu siapa seorang wah, istri itu mesti wah. Apa aku gak harus ngene-ngene lapo. Kamu yang bayangkan sendiri, aku ngene-ngene tok lapo sampean bayangno. Betul? Saya suka mobil Alphard. Berarti kamu tahu siapa dia? Mobil Alphard. Kan ngono logikane. Wes, sekarang pertama cinta agama nggih Pak Wid nggih. Cinta agama. Kok aku sambukan menggos rek. Gak kaya biyen tenagane. Cek watuk dhisik gale watuk ya. Siapkan minum, Pak, minumnya gak ono. Pertama agama. Cinta agama. Makanan apa agama itu? Secara umum loh ya. Agama itu apa? Apa? Bu, apa agama? Agama itu konsep tentang tauhid dan beribadah. Bagaimana kita bertauhid dan bagaimana beribadah. Ini berarti nyinggung tadi yang Pak Roziki ya. Bagaimana kita beribadah, tentu mengikuti madhab 4 madhab. Utamanya madhab Syafi'i. Bertauhid tadi dipilihkan Asy'ari atau Maturidi, kita dipilihkan Al-Asy'ari. Terus itu ada materi khusus nanti di materi apa? Aswaja, bukan azwaja tapi aswaja. Nah, azwaja nikah. Aswaja nanti materi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat ini bingung juga, namanya sahabat zaman Rasul. Kalau kesulitan tanya kepada Rasul, membayangkan apa sih agama. Kita ini akan mengerucut kepada agama apa? Islam. Tadi yang disampaikan Pak Hafid, mengerucut kepada agama tak ulangi dulu. Dulu ketika saya di SMP, SD ya mungkin sampean ya. Kalau di sini mungkin enggak. Di luar pondok, dia diajar oleh guru PPKN semua agama benar, betul. Pernah diajari seperti itu? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mosok semua agama benar menurut tinjuan
negara. Ya bener, maksudnya itu boleh berkembang, benarnya itu benar boleh berkembang di Indonesia. Tapi menurut Al-Quran, menurut Allah, agama yang benar apa ada? Satu, apa? Innad dina indallahil Islam. Islam saja. Wah, kalau kita bicara Islam, menyangkut bagaimana bertauhid, beribadah, tentu sangat luas. Betul? Gimana beribadah? Wah, ini dalam rangka untuk menuju cinta kepada agama. Sebelumnya perlu saya sampaikan, tadi ditanya sama Pak Hafid, ya Hafid, kenapa sih kita harus bercinta kepada untuk beragama? Kenapa kita cinta beragama? Kira-kira kenapa kira-kira? Aku juga karo ini. Apa? Kenapa kita cinta terhadap agama Islam apa? Kira-kira jawaban? Hah? Karena diam. Wah, sing putri apa lagi? Kira-kira kenapa kamu kok cinta terhadap Islam itu kenapa? Wes sailingmu jawaban. Kenapa? Karena agama yang baik, boleh. Agama yang ya itu bener mau dibacakan. Innad dina indallahil karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Karena itu ketika kita tujuan kita, muaranya kita kan cinta kepada siapa? Kepada Allah. Kita ini dididik untuk cinta kepada Allah. Maka ketika kita cinta kepada Allah, berarti kita cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah, agama yang diridhoi oleh Allah, agama berarti kita cinta Allah. Kenapa kita cinta kepada Islam? Karena kita cinta kepada Allah. Oh, dhuwur wis. Top. Nah. Sahabat pernah tanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ma huwa din?" Nek wong Jakarta artinya adalah apaan toh agama? Orang Jakarta. Nek wong Jawa, apa sih agama iku? Ma huwa din? Apa itu agama? Bayangan sahabat ini sangat, wah, nanti Rasulullah akan menjawab dengan panjang lebar, detail, macam-macam. Ternyata Rasulullah jawab dengan sangat singkat, padat, tepat, exhaustive, brief and clear. Apa itu? Mbah, takon guru bahasa Inggris. Dijawab dengan singkat, mahwadin, qala dawuh Rasulullah, husnul khuluq. Apa? Husnul, itu intinya agama itu jawabannya. Katakan Nabi, dijawab secara singkat, padat, tepat, jelas. Mahwadin jawabannya husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Akhlak sing apik. Jadi kesimpulannya wong nek agamane apik iku artine akhlake apik. Makanya Kanjeng Nabi menyarankan besok sama ini mulai dewasa. Dewasa dalam arti untuk menuju membentuk keluarga sudah mulai ya. Besok sama dibekali oleh Kanjeng Nabi, fadfar bidzatiddin. Pilihlah yang agamanya bagus. Pilih calon yang agamanya bagus. Pilih calon yang agamanya bagus. Gue mau nanya melo. Ada seorang santri Tebireng, dalam hidupnya
hafal Quran. Nah. Santri putra, amin Allahumma. Hadis sekian ribu hafal. Ada juga yang hafal alfiyah. Sekolah ranking tidak pernah ranking 2, ranking 1. Melejit apa ilmunya bergumpal-gumpal keluar, rezekinya pas-pasan. Gaya baju takwa, lunak kelunu, gaya kopiah, rada miring-miring titik, rada abang, pakai bakia. Ilmunya, agamane, akhlaknya bagus. Yang satu koncomu ke kampung ngaji gratal grakul, untuk mana apal ngaji ini jek gratal grakul, gawanane mobile Mercedes Benz, senengane mangan blue band. Wah, sholat ngajine gratal grakul, kawanane Mercedes Benz, mobil sedan mewah, sing siji glunu-glunu nggo sepeda Yamaha butut, hafal Quran, ahlaknya bagus, kitab bagus. Pilih yang mana lo? Yang hafal Quran, yang Mercedes Benz? Dua-duanya RPDW. Sing hafal Quran gawanane Mercedes Benz. Oh, ya mbok gelem mbok gak iki gawanane Mercedes Benz hafal Quran. Tapi itulah tidak apa-apa ya. Tapi siapapun yang mencari jodoh, kamu nanti fatfar bidzatid, pilih yang agamanya bagus. Apa tadi agama itu? Apa agama? Husnul khuluq. Nek wis ngomong husnul khuluq, wah, kena aku butuh ngomong terus kok belarang. Terus akar pula nggih. Husnul khuluq sangat lu berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan sesama manusia. Betul? Husnul khuluq, saya ulang, ada dua. Berhusnul khuluq dengan Allah, berhusnul khuluq dengan sesama manusia. Ada kisah, nanti bisa kamu terna kisah ini dari kitab-kitab tasawuf, nanti bisa dicermati untuk kehidupan kamu semua. Perhatikan, penting. Ada seorang ahli ibadah. Ahli apa? Siang apa? Puasa. Malam sholat tahajud, istighfar, sholawat, kalimat thayyibah, duha, siang, puasa, malam, tahajud, ngaji, tekun. Hebat. Agamane vertikal, husnul khuluq dengan Allah. Jos. Awas, ini awas intinya. Suatu ketika orang ini bertemu dengan malaikat Allah yang mendo-mendo menungso. Tahu mendo-mendo? Menyerupai manusia. Ketemu. Loh, sampean siapa? Saya malaikat Allah yang membawa catatan bagi kekasih-kekasih Allah. Apa yang ada dalam hati orang yang ahli ibadah? Seandainya sampeyan ahli poso, ahli zikir, ahli sholat malam dan lain-lain, ada malaikat membawa catatan. Catatan itu isinya adalah apa? Catatan nama-nama kekasih Allah. Dalam hati sampean seandainya jadi orang itu yang ibadahnya luar biasa, sampean apa? Terbesit dalam hati sampean apa?
Kira-kira mungkin begini ya, saya masuk enggak ya di catatan itu, gitu ya, betul? Iya, saya kira-kira mungkin masuk di situ. Saya kan ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, masuk catatan situ. Kata orang ahli ibadah ini nanya kepada malaikat, yang malaikat, tolong deh dilihat nama saya ada enggak? Nama saya sama siapa? Fulan. Dicari Fulan. Dijawab, mohon maaf Pak, nggak ada nama sampean. Coba diulang lagi. Diulang lagi. Cerek, minum dulu. Gue nak lali-ling. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyinul Quran biaswatikum, hiasi Al-Quran dengan suaramu. Moco Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Menghina Al-Quran itu namanya. Loh, tonton di mang, lali temen sih. Tonton di mang. Wes, coba diulang, lihat lagi. Diulang, seret, gak ada namamu. Protes ini orang yang ibadah. Ya malaikat, saya ini telah melakukan kebaikan siang malam zikir, kok tidak termasuk salah satu kekasih Allah. Apa penyebabnya? Ditunjukkan oleh malaikat, ya memang ibadah sampean vertikal luar biasa. Bagus, 100 nilainya. Tapi ternyata ibadah husnul khuluq dengan sesama manusia sangat jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Jelek apa maksudnya? Sampai ada tetangga yang kurang mampu, tetangga yang membutuhkan, sampai tidak peduli, sampai asik sholat, sementara orang tetangga sampean banyak mengeluh kekurangan, membutuhkan kesakitan, sampean asik sholat sendiri, puasa sendiri, tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Inilah yang membuat sampean gugur dari kekasih Allah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya cinta agama itu jangan disalahpahami hanya ibadah tok nang Gusti Allah. Loh, makanya tadi digandeng bener panitia, tak acungi jempol. Cinta agama dan cinta tanah air atau cinta negara. Jadi kita apa-apa itu ya karena Allah. Jangan sampai hanya untuk kepentingan tadi kan orang kepentingan pribadi. Saya akan sholat kanggo sampean dhewe. Poso kanggo sampean dhewe. Ngaji kanggo sampean dhewe. Mana untuk orang lain? Mana untuk kepentingan bangsa dan negara? Harus ada. Rasulullah aja sudah dijamin masuk surga, betul? Apa ada ini yang dijamin masuk surga? Ya Hafid aja dijamin masuk surga ini kali ini. Tapi kita ini dijamin masuk surga, tapi belum tentu langsung ke surga. Umat Kanjeng Nabi Muhammad dijamin surga, tapi masuknya gantian, harus langsung. Wah, surga. Ana sing ana sing digodhog dhisik, ana sing disambleki dhisik, baru nanti surga. Apa yang kamu minta? Mintalah ke surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Bareng-bareng sama Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Amin. Wis tak sampai nang bobong wiling. Karena dalam sebuah hadis
Mustalah hadis ada, yang saya tahu mungkin juga dalam kitab-kitab yang lain ada. Umat Kanjeng Nabi Muhammad ini sepertiga dijibak surga tanpa hisab. Nek dalam hadis 70.000 umat Kanjeng Nabi Muhammad surga tanpa hisab. Apa? Surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Dari 70.000 ngajak masing-masing orang, ngajak orang lagi sebanyak 70.000 lagi. 70.000 ya, masing-masing dari masing-masing 70 mengajak orang 70.000 lagi untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Lho ngono, awake dhewe nek njaluk ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Ojo ya Allah masukkan surga kami. Iya, mlebu swarga nek kari dhewe piye? Ada umat Kanjeng Nabi Muhammad masuk surga tapi paling akhir ngerti di mati sadu ego neraka disambleki neraka dibakar ireng koyok salon di salonnya udur. Itu baru masuk sedikit naikkan, dilihatkan, dipalingkan sampai masuk surga. Itu tapi seledeh kabeh awake. Nah, makanya kita berdoa agar bisa masuk surga tanpa hisab. Terus, jadi orang ini tadi kesimpulannya apa? Tidak memperdulikan orang lain. Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Itu loh, sik mikirno sampean umat senang aliyah, ya sik ana sing perhatikan, ana sing ngobrol, ana sing minum, gak apa-apa. Semuanya dipikirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sampean iki dipikir Kanjeng Nabi. Buktine apa? Ketika Nabi Isra Mi'raj menghadap Allah. Tak tanggung-tanggung disambut langsung oleh Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ya, dalam tahiyat nggih, Tabit. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Wahai Nabi, salam atas bagimu. Dijawab oleh Kanjeng Nabi. Kalau kita ini diberi hadiah oleh bupati, kamu ambil untuk kamu apa kamu dom-dom nang kanca-kancamu? Wah, makasih bupati mulih gopo. Kanjeng Nabi itu diberi salam khusus untuk Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Oleh Nabi dijawab Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Isra itu ketika Mi'raj itu Nabi jamin nggih salam bagi kami semua dan hamba-hamba yang soleh. Untuk siapa salamnya Nabi? Untuk para umatnya yang soleh. Lu ngono. Jangan hanya pingin masuk surga sendiri. Surga ajaklah orang sebanyak-banyaknya. Wong saiki ku ya mentang-mentang sok syahadat iso dalil wong Kristen dijejeki kabeh. Awas. Tebu Ireng enggak begitu. Tebu Ireng sering menerima tamu-tamu non muslim. Berakrab-akrab menerima tamu tidak pandang bulu. Bolehkah seorang muslim ingin menyelamatkan seorang non muslim? Wah, bingung gitu. Orang muslim ingin menyelamatkan non muslim. Boleh? Boleh apa enggak kira-kira? Sampeyan ndongakno ya Allah, muga-muga wong kafir-kafir kabeh mlebu swarga ya gak oleh. Al-Qur'an jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Wong-wong kafir jungkul nang neraka jahanam selamanya. Ojo didungane mlebu swarga. Gak ngono ndungane. Ternyata dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang non muslim
inginkan Nabi masuk surga. Caranya, ini ada seorang gulam, orang Yahudi, orang Nasrani. Ketika mau meninggal, beberapa saat didatangi oleh kanjeng Nabi. Awas, disimak ini ya, penting. Orang non Muslim mau meninggal, diparani kanjeng Nabi. Wahai ya fulan, alika anta syahada, disuruh syahadat oleh kanjeng Nabi, anni an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Pertama, bersyahadatlah tidak ada Tuhan selain Allah, saya ini utusan Allah. Disuruh begitu. Wong kafir disuruh maca la ilaha illallah, maca syahadat. Awake dhewe kan enggak ketok kafir jejak ae. Itu sampean berarti kita telah merelakan umat ini neraka sajalah. Begitulah. Ya jangan, selama masih bisa dimintakan kepada Allah untuk selamat dengan cara yang benar, ya harus. Nabi begitu. Disuruh syahadat, melihat ayahnya. Waktu itu karena ada ayahnya. Si anak ini melihat ayahnya, ayahnya merengut, diam. Lagi Rasulullah bilang, bersyahadatlah tidak ada Tuhan selain Allah, saya utusan Allah. Dia lihat lagi pada orang tuanya, orang tuanya merengut, diam, tanda tidak setuju. Sampai ketiga kali tidak berhenti. Rasulullah bilang terakhir yang ketiga kali, ini lihat lagi kepada orang tua, orang tuanya membebaskan, terserah. Kalau kamu mau bersyahadat silakan, kalau enggak tidak ada masalah. Langsung syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Mati jelep, kata Nabi, ini orang surga tempatnya. Allah telah menyelamatkan hambanya dari ancaman siksanya. Loh, Yahudi tak terus wong Kristen dihancurkan. Apa karepe? Awas besok jangan jadi pemuda yang ngawur. Ya. Itulah kita harus berupaya untuk apa ini? Bukan hanya mementingkan diri sendiri, agama jangan dipahami hanya sholat, puasa, tetapi agama harus dipahami secara luas. Termasuk perintah agama adalah berjuang untuk membela negara. Al-Quran, Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, akhrijuhum haitsu akhrajukum, usir mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Artinya kalau ada penjajah menyerang negara kita, maka kita harus usir, ini perintah. Jangan, yang penting saya kan sholat, ngapain ikut-ikut rame-rame bawa-bawa golok melawan penjajah. Awas, gugur dari kekasih Allah orang yang tidak memperdulikan tanah airnya untuk dihancurkan orang lain. Awas, tebireng, harus banyak manfaat di masyarakatnya. Jangan jadi orang pingin ibadah sendiri masuk surga sendiri. Awas. Pulang, mohon maaf, tak tirukan ini bahasanya Yayasan Suri waktu itu. Kamu besok kalau pulang dari pondok, buat geger masyarakat. Waduh, apa? Buat geger masyarakat. Maksudnya ojo tukaran tuh. Buat geger masyarakat itu buatlah kegiatan-kegiatan yang positif, rame di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat banyak.
Sing asale masjidnya sepi, rusak, ayo digerakkan untuk pembangunan masjid. Sing asale gak ono kegiatan di situ, adakan kegiatan. Gak ono ngaji, santri Tebuireng teko ngaji, dan banyak lagi yang lainnya. Biar tidak hanya mementingkan diri sendiri. Mbak Hasim, bagaimana yang dicontohkan Mbak Hasim terkait dengan hubbul waton, cinta kepada tanah air? Ini sudah sangat tersohor. Sekarang di materi aswaja akan disampaikan ada resolusi jihad. Apa? Resolusi jihad. Apaan tuh resolusi jihad? Tahu? Enggak, atau tahu? Apa resolusi jihad? Resolusi jihad itu berawal dari fatwa jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Fatwa jihad keluar dari mana? Fatwa jihad dari pesantren Tebuireng oleh Mbah Hasim. Setelah itu direspon oleh Nahdlatul Ulama, lahirlah namanya resolusi jihad wajib perang bagi penduduk radius sekitar 90 km dari kota Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Siapa yang mengomando? Siapa yang mengomando? Mbah Hasim. Disetujui Nahdlatul Ulama. Atas persetujuan Mbah Hasim, Bung Tomo dan Jenderal Sudirman melakukan gerakan 10 November. Dulu tidak dicatat nama Mbah Hasim, diabaikan. Wong itu sumbernya justru dari Tebuireng. Karena itu orang dari luar menulis buku yang berjudul atau lali Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Lubnati Istiqlali Indonesia. Jadi Mbah Hasim merupakan peletak batu pertama atau perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, tanah air Tebuireng. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, watan. Kapo kaimba. Ya lal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Ini hubul watan minal iman. Semangat. Untuk semangat itu agar kamu dalam kehidupan sehari-hari bersemangat. Wes. Tat, apa gak oleh kita ini masa mau cinta-cinta, mau cinta nang agama ae. Cinta kepada sesama gimana, Tat? Ada pertanyaan seperti itu? Boleh, agama itu luas. Agama itu luas. Gak kok sholat kok oleh, cinta dengan sesama boleh, tapi ingat nyanyian. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Terus saya hafal. Ya cinta tapi karena Allah. Artinya apa? Cinta ojo sampai melanggar nang aturane Gusti Allah. Boleh bercinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada sesama manusia tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta kepada Allah, tentu cinta agamanya Allah. Nek cinta agamane Allah, ya tentu cinta nang tanah air, tanah negara, karena ini perintah. Ya, perintah. Kita disuruh mengusir penjajah yang datang ke sini, disuruh mengusir. Suatu kewajiban kita melawan penjajah yang ada di muka bumi ini. Jam pinten Pak Kabit?
Sesuwe ya. Pun. Iya. Nek sampean pun aku alhamdulillah aku nyerut pegel. Nah. Pun dah. Nah. Supaya pegel. Isi setengah jawab ya. Ya, tanya. Santri kok coba wedi-wedi. Santri itu bareng jangan malu-malu. Kucing. Jangan malu-malu kucing. Untuk kebaikan gendel. Lagi putra. Ojo wedi. Nanya, takut maju, takut ke belakang, takut. Ya wis meneng wae ndek kono ngompol ndek kono. Nah, tebireng harus berani. Tapi yang ngono berani tampil dengan persiapan. Jangan tampil tanpa persiapan, nanti turun tanpa penghormatan. Wireng kendel. Sama dikon khutbah tampil, siapno tapi belajar di tebui wireng. Tahlil tampil, tahlilo di pondok. Mana? Pidato tampil, MC tampil, latih di gini. Jangan sampai di pondok tidak pernah mengangsu kabruh, menimba ilmu, tampil tanpa persiapan. Nah, itu tidak boleh. Ya, ilmu diperdalam, insya Allah semuanya ini calon-calon kiai, orang alim, orang kaya sing alim, orang pangkat sing alim, nah, ngono ya. Calon bunyai, nek gak iso dadi bunyai, dadi istrine Pak Yai, langsung dadi bunyai. Oke, karena kamu juga sudah agak saya biar masih ada beberapa materi, saya kira intinya cukup ya. Intinya kita cinta kepada agama, tentu cinta kepada tanah air, bukan untuk mementingkan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Wes, yang saya kira untuk sementara saya cukup dulu, dibuka tanya jawab, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, paparan materi telah disampaikan dengan begitu semangat dan tentu kita pasti bisa merespon secara baik. Baik, kita beri apresiasi dengan tepuk tangan dulu anak-anak, ayo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya percaya dalam proses penyampaian materi tadi kalian tentu mencatat dan telah memasukkan ke file kalian semua. Dan tentu kalian pasti punya resume yang mungkin kalian dapatkan. Saya juga punya resume, jadi moderator enggak nganggur. Saya punya resume, ada resume saya. Kalau boleh saya ingin mereview sedikit aja, mereview materi yang telah disampaikan. Apakah benar-benar kalian tuh respon atau tidak, saya akan membaca dari review ini nanti. Kalau tadi beliau Bapak Kiai Haji Ainur Rafiq memaparkan dalam pengantarnya, santri harus waspada dengan penyakit. Tadi sekelas rutin saya dengarkan yang nyeletuk, penyakit apa itu gudikan, bukan itu yang dimaksud. Mungkin yang putra bisa jawab kira-kira apa yang perlu diwaspadai penyakit itu. Masih ingat? Penyakit apa? Tidak kerasan, betul. Dengar ya. Yang harus kamu waspadai adalah penyakit tidak kerasan. Ini adalah ukuran keberhasilan atau tidaknya seorang santri yang pertama kali. Nek pertama masuk pondok sudah tidak kerasan, awas, ini adalah awal kegagalan. Tadi sudah disampaikan, kalian harus bertahan dengan berbagai cara. Bagaimana caranya untuk mempertahankan agar kamu tetap bisa di pondok sekalipun dengan
nelpon dengan tangis dan seterusnya tadi. Oke, begitu di antara rangkuman. Itu masih pengantar tadi. Yang kedua tadi kan materinya masalah cinta agama, cinta tanah air. Begitu kan topiknya? Kalian bisa cinta dengan agama, ada caranya tadi. Dipaparkan begitu jelas, panjang lebar. Coba, saya ingin tahu, yang putri, saya ingin mereview sebentar aja, masih ada waktu ini. Apa jawaban kalian? Piye carane supaya sampean iso cinta agama dan sekaligus bisa cinta negara? Cinta agama sih, ini cinta agama. Apa kira-kira jawabnya? Saya punya rangkuman ini. Jangan dikira moderatornya enak-enak enggak. Apa kira-kira? Coba saya ingin dengar. Apa jawaban sampean? Teman-teman ngerungok apa ora sampean? Entah turu. Ada yang jawab? Ya. Apa? Dengan betul. Iya, dengan benar ibadah. Bagus. Nek sampean dadi wong Islam gak gelem ibadah, bukan termasuk cinta dengan Islamnya. Begitu kira-kira. Oke, saya lanjut dengan ibadah. Tadi ibadah itu ada dua macam. Diceritakan tadi, saya masih ingat. Beliau cerita, ada hikayahnya. Ganti selanang, Semutra. Apa coba hikayahnya tadi ceritanya dengan ibadah itu gambarannya ada dua bentuk ibadah yang bagaimana kira-kira dua itu? Apa kira-kira yang kamu dapatkan tadi? Oke? Gak usah malu, apa? Ada yang jawab? Ibadah yang bersifat individu dan ibadah bersifat sosial. Tadi dipaparkan begitu. Saya catat, saya punya ini. Saya catat. Ibadah individu dan ibadah sosial. Ibadah individu tadi diceritakan awan poso, bengi tahajud, tapi ambek wong gak apik. Nah, tadi begitu kan? Oke, saya nggak usah ngulang lagi. Wes, nggak usah banyak-banyak mereview. Masih banyak rangkuman saya punya resume. Tentunya, mohon maaf, saya ingatkan besok kalian harus punya resume. Saya nggak tahu nanti ujung akhir panitia akan minta resumen kalian, sangat mungkin. Nanti sama tiap materi, ini ngomong masih di awal, Besok masih ada paparan materi 3 materi. Terus hari ketiga juga ada 3 materi. Setiap materi harus punya satu rangkuman. Setiap hari harus punya satu rangkuman. Dan rangkuman itu mungkin akan diserahkan kepada panitia sebagai penilaian akhir. Tadi kalau dikatakan oleh Bapak Ketua Panitia, Ustadz David tadi, nek saman gak lulus mengikuti mat sama, suruh mengulang. Sebagai persyaratan untuk lanjut sekolah di Aliyah Tebireng ini harus lulus dari mat sama. Katakan tadi begitu katanya ya. Iya kan? Makanya saman tidak boleh ditinggal tidur kalau ada materi. Oke, begitu nggih? Mohon sekedar mengingatkan saja. Monggo yang mau tanya saya beri kesempatan, yang putra dulu 1, putri 1. Monggo. Nah, masih ada waktu, monggo. Oke. Dan ini sebagai ukuran juga yang nanti banyak tanya, responsif, banyak perhatian. Tadi disampaikan Pak Hafid, nanti akan ada hadiah. Yang putri, bagaimana putri? Siap? Monggo tampil ini. Yang mau tanya silakan. Oke. Sebaiknya menunjuk diri sendiri, tidak menunjuk orang lain. Ayo, monggo. Ayo. Nggak usah malu, ini latihan keberanian ya. Ini latihan. Saman masuk Tebireng kudu tadi disampaikan kudu kendal. Ayo, jangan malu-malu. Harus berani sih bener tadi. Pesannya Mbak Yasam Suri tadi lo ya. Tadi kan ada pesan Mbak Yasam Suri. Harus mampu bikin heboh. Artinya apa? Tadi sudah dijelaskan. Gitu ya. Semutra gimana Putra? Ada yang siap
tampil, tanya aja. Wes takon apa terserah sing terkait dengan materi. Nek gak gelem tak takoni dhewe sampean yo. Gimana? Tak takoni ya. Saya tanya individu tapinya. Saya tanya individu harus dijawab. Gimana? Milih aku sing takon, tak sampean sing takon. Oke, monggo monggo. Adzan, adzan. Nggih, bentar adzan sih nggih, dijawab adzan sih nggih. Nggih, bentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab adzan sih nggih. Iki, agar. Nunggu azan dulu. Inna Muhammad Rasulullah. Monggo dijawab adzan nih, dijawab. Ben dadi wong sing husnul khotimah. Jawab adzan ya. Inna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة شرف درجات الله. Oke, tadi dari kelompok sini monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mandarani. Ustadz mau tanya. Penyakit lain di pondok selain nggak betah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri apresiasi. Berani mau tanya, bagus. Ya. Ganti, Saki, sing Putra, ayo. Mana Putra? Silakan tampil suaranya Putra. Ada Putra? Jawabnya kok menisan. Monggo, mana ujung sana, ya. Ujung belakang. Ayo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dikri. Ya. Nah, pertanyaan saya, agama Islam sekarang kan terbagi menjadi berbagai macam. Ada ulama dan yang lain. Menurut saya, yang mana yang agama yang benar? Islam yang mana? Aliran yang mana? Kan Islam ada, kan Islam. Ya, kan berpecah berbagai macam tuh kan. Ada Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Nah, Islam yang bagaimana yang benar? Ya. Terima kasih, kita beri apresiasi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sangat menarik pertanyaannya dan pas dengan materi yang disampaikan. Oke, saya ulang. Untuk yang Putri tadi menanyakan tentang, Putri namanya Bandari, penyakit apa yang
termasuk perlu diwaspadai sebagai santri. Kalau tadi penyakit yang perlu diwaspadai adalah penyakit tidak kerasan, masih gak ada penyakit yang lain? Nah, penyakit budik misalnya nanti akan dijelaskan. Untuk yang kedua nanti, di Islam itu kan ada beberapa organisasi Islam yang besar, termasuk NU, ada Muhammadiyah, itu kabeh yo Islam. Terus gimana ini? Nggih, monggo Yai. Waktu kurang 9 menit pas sampai sini, saya jawab singkat, doa, kita pulang ya. Pertanyaan pertama saya kira sangat bagus. Semua santri harus mewaspadai penyakit-penyakit ini. Kalau tidak, maka menurut saya tidak berhasil nanti mondoknya. Khawatir tidak berhasil. Satu tadi saya sampaikan nggak betah. Yang kedua, karena tanya apa ada, ya wis tak jawab yang secara umum aja. Yang kedua, penyakit santri adalah apabila santri itu sering melakukan pelanggaran di pesantren. Penyakit yang harus diwaspadai adalah yaitu ialah pleonasme, menghamburkan kata-kata, adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang santri. Hindari melakukan pelanggaran selama sampai menginjakkan kaki sampai pulang lagi ke rumah. Kenapa demikian? Karena pelanggaran itu bila tidak atau belum mendapatkan ampunan dari pesantren, itu bisa mempengaruhi kelancaran dalam menuntut ilmu. Mungkin bisa jadi mempengaruhi dalam hidup dan kehidupannya nanti ketika pulang. Naudzubillah min. Minta restu kepada guru, kepada kiai, karena mungkin selama ini kita melakukan pelanggaran. Jangan diterus-teruskan, sekalipun oh saya hebat, tidak pernah ketahuan. Emangnya nggak ada Allah? Allah kan selalu tahu. Nah, ingat itu. Sekalipun tidak ketahuan, hindari. Insya Allah ada banyak orang-orang sukses yang selama mondok dia tidak pernah melakukan pelanggaran, atau pernah tapi sudah direlakan, diampuni oleh para guru dan kiainya karena tidak segan-segan meminta ampun. Maka jangan malu-malu memuliakan guru, minta ampun kepada guru, minta ampun kepada kiai, minta ridhonya ya. Itu solusinya. Karena mungkin ada yang melakukan pelanggaran, minta ridhonya guru, jangan menyakiti guru, itu pelanggaran juga dan lain-lain. Oke, terima kasih. Mudah, ini agama kan macam-macam, ada Nahdlatul Ulama, ada agama Muhammadiyah. Sesungguhnya agama Islam ya Islam aja, Muhammadiyah dan NU itu adalah organisasi. Tidak ada masalah. Mana yang benar? Ya podo bener. Sama-sama benar. Yang tidak benar, yang tidak Islam, ya, yang selama Islam ya benar, asalkan catatan melakukan syariat Islam dengan adanya dalil. Dengan adanya dalil. Insya Allah saya hampir pastikan seluruh ibadah yang ada dalam Nahdlatul Ulama semuanya berdalil. Nanti insya Allah disampaikan di dalam kelas. Aswaja akan menyampaikan amaliyah Nahdlatul Ulama berikut dalil-dalilnya. Kenapa kok beda? Ya mungkin karena madhabnya berbeda. Tidak perlu menyalahkan organisasi lain. Beri hak dia untuk memilih. Yang penting kita punya pilihan dan sudah ada dasarnya. Termasuk sama dikritik, oh taklilan itu apa? Ada dalilnya, jangan khawatir. Ya, nah, kalau Nahdlatul Ulama tadi sudah disinggung Ustadz Roziki, sanadnya jelas, pendirinya Mbah Hashim. Mbah Hashim itu nyambung sampai Rasulullah. Mbah Hashim itu kalau diurut-urut, min dzurriyyatir Rasul. Nyambung, dari nasabnya pun nyambung.
dari belajarnya pun nyambung. Jadi gini anak-anak, sampai nanti kan di sini mungkin yang sudah lama MTS ya pernah belajar ngaji hadis. Sama dulu ngaji hadisnya kepada Yai Habib. Yai Habib kepada Yai Sansuri. Yai Sansuri kepada Yai Hasim. Yai Hasim kepada terus sampai Kanjeng Nabi. Ada sanadnya. Kalau di NU itu gitu. Makanya yang kita masuk NU beruntunglah dan berbahagialah karena apa yang kita lakukan bersumber runtut sampai Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya juga ngaji hadis beberapa kali khatam. Ini hadis bin nikmat dari Mbah Yai Suri, baik Muslim maupun Bukhari. Jadi nanti sama belajar di sini dengan guru yang punya sanad nyambung sampai Kanjeng Nabi. Tidak perlu menyalahkan. Tradisi NU tidak mudah menyalahkan orang lain. Kecuali kalau memang betul-betul keluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran maupun hadis. Selama ada pendapat yang berbeda, ada madhab yang berbeda, monggo silakan. Tapi inilah kita telah dipilihkan oleh para ulama, khususnya Mbah Hashim, untuk mengikuti madhab 4, khususnya Imam Syafi'i, hadisnya Al-Asy'ari. Begitu ya? Oke. Jadi Muhammadiyah dan NU jangan diadu untuk benar dan salah. Tidak perlu. Tidak perlu. Kita harus bisa berdampingan dengan organisasi manapun. Kecuali nanti ditetapkan oleh para ulama ini sesat. Nah baru. Selama tidak ditentukan sesat, berarti dia layak untuk kita berdampingan, tidak perlu saling menyalahkan. Saya kira cukup dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang 2 hari lagi anak-anak semua diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, orang tua juga diberikan kelancaran, rezeki yang melimpah untuk mondok putra putrinya. Amin Allahumma amin. Oke, kita berdoa bersama ya. Ala dini al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم اللهم علمك كاف عن سؤالنا وكراماتك كاف عن معقالنا ابن بحق الفاتحة سؤالنا وحسن ما في أدمارنا من قضائك وجه الدنيا من خير الدنيا والآخرة الله يا الله يا ميسر يسر لنا كل عسير ويا مدبر دبر لنا كل عسير ويا مسهل سهل لنا كل عسير بجاه بشرة محمد صلى الله عليه وسلم ربي هب لي من الصالحين اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من الرجال والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang telah disampaikan sekaligus ditutup dengan doa. Kami selaku moderator sekaligus bersama pemateri kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf dan kami mohon undur, mohon pamit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yang Putra meninggalkan madrasah. Jangan lupa besok jam 7.45 sudah sampai di madrasah. Untuk pulangnya, untuk semuanya tidak boleh mampir ya. Aturan dari pondok tidak boleh mampir kemana-mana.
langsung pulang pada jalurnya, paham ya? Kalau konangan mampir itu nanti langsung dibawa pulang nanti. Oke, silakan yang putra dulu biar gak bareng.